Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Afifa Tri Amarwati dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengadaan dan penyimpanan barang yang ada di apotek. Pengadaan dan penyimpanan, tepatnya pengadaan dan penyimpanan obat yang ada di apotek. Yang pertama itu ada pengadaan obat. Jadi apa sih pengadaan obat itu? Pengadaan obat itu merupakan penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan layanan atau kelayanan kesehatan lainnya atau apotek yang diperoleh dari pemasok eksternal atau PBF atau distributor. Nah, prinsip pengadaan menurut Kemenkes Republik Indonesia nomor 38 tahun 2003 yaitu di mana pengadaan obat itu mutu obatnya itu harus terjamin memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar. Lalu yang kedua itu pengadaan obat itu dilakukan secara efisiensi, terutama dana dan efektif sesuai kebutuhan yang ada di apoteknya. Lalu yang ketiga itu menerapkan konsepsi obat esensial generik. Dan yang terakhir itu pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi. Nah, proses pembelian pengadaan obat itu yang pertama itu bisa melalui tender terbuka, tender terbatas, pembelian dengan negosiasi, dan pengadaan langsung. Nah, yang harus diketahui pada saat pengadaan itu, tahu nih distributor yang sesuainya apa atau dari PBF mana. Butuh surat pesanan untuk memesan pada distributor atau pabrik besar farmasinya. Lalu menerapkan konsepsi obat esensial generik. Terakhir, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasinya. Nah, untuk pengadaan obat di apotek itu, siklus pengadaannya itu, jadi yang pertama itu memutuskan dan mengambil tindakan apa aja nih obat yang mau dibelinya dan jumlahnya berapa. Lalu menentukan jumlah yang harus dibayar berapa, serta mengecek kualitas obat yang ketika kita menerima obat tersebut, kita harus mengecek kualitas obat tersebut. Nah, untuk penyimpanan obat, apa sih penyimpanan obat ini? Penyimpanan obat itu merupakan aktivitas penyimpanan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterimanya itu aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran. Tujuan penyimpanan ini untuk apa? Yang pertama itu untuk memelihara nih si obatnya itu bermutu pada persediaan farmasi. Lalu menghindari penggunaan tindak menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab, lalu menjaga persediaan obat setiap kali diperlukan, memudahkan pencarian dan pengawasan pada saat penyimpanan. Nah, faktor apa saja sih yang mempertimbangkan dalam mengatur si tata ruang penyimpanan ini? Yang pertama itu untuk kemudahan ruang geraknya gimana, sirkulasi udara yang baiknya gimana, agar penyimpanannya itu stabil. Rak dan paletnya agar mudah ketika kita mencari dan menata obat, kondisi penyimpanan dan pencegahan kebakaran. Lalu tata cara penyimpanannya itu pertama itu menurut penyusunan tuh menurut jenisnya. Jadi jenis antibiotik, jenis antiplatelet, lalu ada menurut FeVO atau FIVO, lalu penyusunan kemasan besar, penyimpanan narkotika, sediaan dan lingkungannya. Lalu proses penyimpanan ini tuh bisa mempengaruhi mutu atau kualitas obat. Proses penyimpanan itu bisa mempengaruhi mutu atau kualitas obat, maka kualitas obat itu penyimpanan itu harus diperhatikan. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan pada saat penyimpanan obat? Yang pertama itu bentuk sediaannya, dilihat sediaannya itu higroskopis atau tidak. Ketika higroskopis, dia harus ditaruh di tempat yang tidak mudah terkena tidak air atau lembab. Lalu biasanya banyaknya bentuk sediaan yang harus terhindar dari sinar matahari. Untuk yang kedua itu ada stabilitas. Stabilitas itu harus dilihat suhu dalam penyimpanan itu gimana dan cahaya matahari. Lalu mudah atau tidaknya meleleh atau terbakar dalam obat tersebut. Dilihat farmakoterapinya dan yang terakhir itu penyimpanan obat khusus. Contohnya itu untuk penyimpanan obat khusus itu penyimpanan obat narkotika, psikotropika dan high alert. Lalu apa sih tadi kan disebutkan bahwa tata cara penyimpanan itu salah satunya itu ada FeVO dan FIVO. Apa sih FiVO dan FeVO itu? Jadi FiVO itu atau first in first out adalah obat yang datang pertama akan kadaluarsa lebih awal, maka dari itu obat itu harus diletakkan dan disusut paling depan, sedangkan obat baru diletakkan di belakang.
Untuk FEVO atau first expired first out adalah obat yang lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan terlebih dahulu dibandingkan obat yang baru datang dalam apotek tersebut. Sekian presentasi tentang pengadaan dan penyimpanan dalam apotek. Terima kasih.